Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irgi Farizi Salim dari kelas SI 4203 dengan NIM 120218427. Di sini saya akan mempresentasikan modul 9, yaitu memodelkan objek state menggunakan diagram state machine. Tujuan dari modul ini adalah setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama, memodelkan objek state atau keadaan objek. Yang kedua, menjelaskan elemen-elemen penting dari diagram state machine UML. Peta proses. Ini pertama kita ada aktor di stakeholder, di mana pertama kita ke requirement model, terus kita ke design model, kemudian ke solution model yang nantinya akan menjadi kode. Selanjutnya, memperkenalkan objek state. State adalah satu mode atau kondisi makhluk atau Webster. Berikut ada dua cara berpikir tentang objek state. Yang pertama, keadaan suatu objek adalah kumpulan spesifik nilai atribut untuk objek tersebut. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Selanjutnya, mengidentifikasi elemen-elemen sebuah diagram state machine. Di sini bisa dilihat startnya, yaitu initial state, untuk callingnya itu state node, terus untuk arah panah ke bawah itu transition, untuk turn off unit itu transition trigger, dan final state. Transisi state. Sebuah transisi state mewakili perubahan state saat runtime. Ini adalah contoh dari transisi state. Struktur internal dari state nodes. State nodes mewakili sebuah state dari objek tunggal saat runtime. Yang pertama, entry, acara menentukan tindakan saat masuk ke negara. Yang kedua, exit, acara menentukan tindakan untuk keluar dari negara. Yang ketiga, do, event yang menentukan tindakan yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Melengkapi diagram state machine HVAC. Ini adalah contoh dari gambar diagramnya. Selanjutnya, membuat diagram state machine untuk sebuah objek kompleks. Yang pertama, gambar state awal dan final untuk objeknya. Yang kedua, gambar state stabil dari objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial keadaan stabil selama waktu hidup objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Yang kelima, tentukan tindakan dalam keadaan jika ada. Langkah 1, mulai dengan state awal dan final, di mana ada tanda start dan final. Untuk langkah keduanya, tentukan state objek stabil. Seperti ini ada calling, idle, dan hitting. Selanjutnya, langkah 3, tentukan urutan parsial dari state. Seperti arah mulanya dari start sampai nanti akhirnya di end. Selanjutnya, langkah keempat, tentukan peristiwa dan tindakan transisi. Di setiap arah, kita menentukan peristiwa dan tindakan transisinya. Seperti yang ada di gambar ini, sudah ditentukan peristiwa dan tindakan transisinya. Langkah kelima, tentukan tindakan dalam suatu negara atau state. Ini yang dicontoh sudah ada tindakan dalam suatu state, yaitu misalkan entry, exit, di calling dan di heading ada entry dan exit juga. Selanjutnya, setelah trigger event, peristiwa yang seharusnya terjadi setelah periode waktu yang ditentukan setelah menggunakan trigger event. Untuk memancarkan transisi setelah 10 menit, tentukan acara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Acara ini sering digunakan untuk timeout. Selanjutnya, self-transition atau transisi diri. Self-transition atau transisi diri adalah transisi keadaan di mana
keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Bisa dilihat dari contohnya, dari full dia balik ke full lagi. Junction atau persimpangan jalan. Dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi time, trigger, words, and tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan state transition, urutan peristiwa, evaluasi words, dan tindakan. Ini adalah contoh dari persimpangan jalan tersebut. Misalkan dari ada SA ke tengah, terus dia ke SD, terus SB ke tengah, terus ke SC. Selanjutnya, contoh junction atau persimpangan jalan. Ini adalah dua contoh. Yang pertama ada stack example without using a junction. Yang kedua ada contoh dari equivalent stack example using a junction. Selanjutnya, pilihan atau choice. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi time trigger, words, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis words setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi words, dan tindakan. Ini adalah contohnya. Selanjutnya, contoh pilihan atau choice. Stack example using a junction. Equivalence. Selanjutnya, ringkasannya. Objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek. Yang terakhir, matching diagram keadaan menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.